Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Yohanes Suprandono menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Saat ini saya akan melanjutkan seri pemahaman tentang New Humanity, New Culture untuk seri yang keempat, saudara. Saya akan membaca bagi saudara dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Luar biasa, saudara dan kasih Tuhan. Kitab Efesus dibagi menjadi dua bagian. Bagaimana kitab-kitab yang biasa ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama itu biasanya berbicara tentang doktrinal, ya. Baru yang kedua bicara tentang kehidupan yang praktis. Yang pertama itu berbicara tentang, dalam kitab Efesus, tentang gereja. Yang disebut dengan New Humanity itu adalah gereja. Masyarakat baru, komunitas baru, itulah gereja, saudara. Yaitu gereja artinya orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Orang-orang yang tadinya musuh sudah dipersatukan. Itulah rencana Allah yang agung. Tuhan melakukan penyelenggaraan kasih karunia, sehingga Injil diberitakan di seluruh muka bumi ini, supaya setiap orang yang percaya, yang merespon Injil dan menjadi umat Tuhan. Itulah gereja. Dan saudara, dalam gereja atau di dalam pengalaman gereja itu artinya pengalaman di mana orang berdosa dipulihkan. Orang yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Yang tadinya orang asing menjadi keluarga. Yang tadinya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Bahkan bukan hanya mengenal Allah, tetapi didiami oleh Allah. Menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait sucinya Tuhan. Dan dibangun menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus. Luar biasa, itulah gereja, saudara. Secara teologi, secara doktrinal, kita melihat gereja demikian, posisi yang sangat hebat. Tetapi dalam bagian yang lain, mulai pasal yang kita baca ini, yang didahului dalam pasal sebelumnya, pasal 3 itu dengan doa. Karena untuk memahami tentang hakikat gereja perlu pewahyuan. Saudara, banyak orang yang Kristen, ya, turun-temurun Kristen tradisi, ya, 60% katanya bahwa mereka itu memang beragama Kristen, tetapi mereka belum mengalami keselamatan secara pribadi. Belum pernah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, itulah mengapa dibutuhkan pekerjaan penginjilan melalui media, melalui berbagai cara, supaya orang-orang yang sudah dekat dengan orang Kristen, bahkan di dalam kebudayaan Kristen, supaya mengenal keselamatan dan mengalami keselamatan itu. Saudara, puji Tuhan kalau saudara sudah menerima
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya bahwa saudara sudah connected with God, sudah terhubung dengan Tuhan. Dan ini artinya bahwa firman dan roh sudah menjadi bagian hidup saudara. Dan itulah yang menjadi nutrisi perkembangan iman saudara. Hubungan vertikal dengan Tuhan di atas normal. Hubungan dengan sesama normal, yaitu hubungan kasih. Saudara, ini yang penting sekali. Karena itu Rasul Paulus bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang sifatnya teologia, yang sifatnya doktrinal, tetapi dia juga mengajarkan hal yang praktis. Karena kekristenan itu sendiri adalah praktis. Kekristenan bukan teori yang rumit, bukan agama yang sangat rumit. Kekristenan berbicara tentang panggilan yang kita terima dari Tuhan, dan kita menaati panggilan itu. Artinya kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita berpadanan dengan panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur menyaksikan Presiden terpilih. Presiden Prabowo sudah mulai memilih menteri-menterinya, wakil-wakil menterinya, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang sudah dikenal publik ataupun belum, tapi mereka memiliki kualifikasi yang hebat. Karena diharapkan nantinya setelah menduduki pos-pos atau kedudukan sebagai menteri-menteri atau wakil menteri, orang-orang yang hebat-hebat itu memang benar-benar hebat, berpadanan atau seimbang dengan posisi atau kedudukannya. Jadi bukan hanya sekedar jabatan politik, tetapi sungguh-sungguh orang-orangnya memiliki kapabilitas, memiliki kecakapan untuk menjadi orang-orang yang akan membawa Indonesia lebih maju. Bukan maju selangkah, kalau bisa maju 7 langkah. Sehingga Indonesia akan mengejar ketertinggalan yang begitu jauh dalam segala bidang kehidupan dengan negara-negara yang maju. Saudara kasih Tuhan, demikian juga sebagai orang-orang Kristen, kita harus berpadanan dengan panggilan seimbang. Kalau timbangan itu artinya imbang, panggilan itu berbobot. Kehidupan kita juga harus berbobot. Panggilan Tuhan itu mantap. Kehidupan Kristen kita harus mantap, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang mereka jujur, mereka punya integritas, mereka sungguh-sungguh, dan mereka berpadanan dengan panggilan. Dan saya senang sekali juga dengan orang-orang Kristen yang berkualitas, yang mantap, yang seimbang dengan panggilan yang diberikan oleh Tuhannya. Saya berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan program ini menjadi orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan berpadanan dengan panggilan itu, yaitu panggilan keselamatan, panggilan pertumbuhan rohani, panggilan kedewasaan. Saudara kasih Tuhan, kita memiliki keseimbangan. Keselamatan itu adalah berkat. Karena itu kita yang telah menerima keselamatan itu, kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Orang yang semakin diberkati, semakin memberikan berkat. Orang yang diselamatkan, kita membawa berita keselamatan. Sehingga kita menjadi orang yang semakin banyak memberkati. Banyak memberkati, motivasinya, sasarannya menjadi sangat jelas dalam hidup ini. Kita sudah diselamatkan oleh karya Kristus, solo Kristo. Bukan kuat, bukan amal baik kita, bukan kehebatan kita, tapi karya Kristus. Kita sudah memiliki Alkitab, firman Tuhan. Maka kita berpadanan dengan panggilan firman Tuhan. Hidup seperti apakah yang berpadanan dengan panggilan Tuhan? Yang pertama adalah hidup yang rendah hati. Rendah hati artinya kita melayani sebagai hamba. Saya senang sekali ya, saudara, kita punya jempol, dan kalau kita melihat orang yang melakukan perbuatan baik, kita berikan jempol. Itu keren, itu bagus. Tetapi orang yang melakukan pelayanan itulah orang yang disebut rendah hati. Kelebihan kita biarlah
genapkan apa yang masih kurang dalam tubuh Kristus. Saya senang sekali ketika saya berbicara kepada orang-orang dan kemudian saya menyatakan bahwa dalam sebuah proyek atau pekerjaan ini membutuhkan bantuan saudara, dan orang itu mengatakan, saya akan membantu sesuai dengan kadar kerelaan saya dan kemampuan saya. Saya bilang, saudaraku, apa yang saudara berikan itu lebih daripada cukup. Karena Tuhan tidak meminta lebih daripada yang saudara punya. Dia meminta yang memang seharusnya saudara memberi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, melayani, memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tantangan pekerjaan dan pelayanan yang begitu mengglobal, begitu hebat, begitu luar biasa, dibutuhkan orang-orang Kristen yang memiliki kerendahan hati untuk melayani, kerendahan hati untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang berpadanan dengan panggilan adalah seorang Kristen yang memiliki karakter lemah lembut. Apakah artinya lemah lembut? Saudara dikasihi Tuhan, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang tidak mudah terprovokasi. Media di zaman sekarang adalah media yang bersifat provokatif, yang memprovokasi. Kabar dan berita yang kita terima hari-hari adalah kabar buruk, saudara. Kadang-kadang saya berpikir, ini berita ini benar atau hoax. Kenapa? Karena sumber berita satu dengan yang lain saling bersaing, saudara, untuk memihak kepada satu pihak yang memang menjadi pihaknya. Nah ini saudara, sehingga berita itu menjadi berita yang meragukan, saudara. Bahkan lembaga-lembaga berita yang disebut kredibel sekalipun, mereka punya agenda tersembunyi dengan beritanya. Sehingga pernah saya diajarin dalam sebuah kelas, katanya kalau berita yang sebenarnya adalah kebalikan daripada headline dalam surat kabar, saudara. Wah, ini sangat menakutkan kalau itu terjadi, saudara. Artinya berita-berita yang buruk, yang memprovokasi, bisa membuat kita panas hati, bisa membuat kita kepingin berperang, kepingin melawan, kepingin bermusuhan, saudara. Hati-hati dengan berita yang kita terima. Orang yang lemah lembut tidak mudah terprovokasi, dan orang yang lemah lembut bukan provokator, saudara. Orang yang menguasai diri itu orang yang lemah lembut. Waktu dia ditunjuk-tunjuk, dia tidak membalas menunjuk-nunjuk. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rela ketika ditegur, rela ketika diperintah, dipimpin, digerakkan, diajar, diarahkan. Tidak dengan paksa, tidak membalas keras dengan keras. Dia tetap tenang, menguasai diri. Dia bukan memilih keras, tetapi memilih lembut. Dia bukan orang yang arogan dan sombong, tetapi orang yang lembut, menguasai diri. Saudara, kita bersyukur karena dalam kasih Kristus kita diajar karakter Kristus. Dan Kristus tinggal dalam hidup kita. Dan hidup kita diubahkan menjadi seperti Kristus yang rendah hati dan lemah lembut. Marilah datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku rendah hati dan lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang berpadanan dengan panggilan Tuhan juga adalah orang yang sabar. Sabar, saudara. Zaman di mana kita hidup adalah zaman yang serba cepat. Cepat. Semuanya serba cepat, saudara. Dan kalau tidak cepat, kita tidak kebahagiaan. Dan memang di negara-negara yang sangat maju, semuanya di planning, semuanya harus cepat, tepat, saudara. Sebab kalau tidak cepat dan tepat, kita akan ketinggalan. Sabar, saudara, bukan berarti kita ini tidak cekatan, tidak terengginas, atau tidak tanggap
Sabar di sini artinya rela menderita. Dalam hidup ini tidak selalu keadaan itu baik. Tapi ada saat di mana ada tekanan, ada musuh, ada lawan, baik itu dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, yaitu kekuatan-kekuatan negatif yang menghalangi kita menjadi manusia baru itu muncul, kebaruannya, pengaruhnya. Dan saudara, itu adalah musuh-musuh yang melawan diri kita, dan itu bisa berbicara tentang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita sendiri. Sabar yang pertama, sabar terhadap diri sendiri. Kita ini sedang bertumbuh. Ketika saya menjadi orang Kristen yang masih baru, saudara, pembimbing rohani kita mengatakan bahwa kalau kamu sedang bergumul itu bagus, Yohanes. Dia bilang begitu. Itu bagus. Artinya bahwa kamu itu sedang bertumbuh. Sabar terhadap dirimu sendiri. Saudara, kita tidak langsung menjadi sempurna. Kita tidak langsung menjadi dewasa. Tidak langsung menjadi hebat. Tidak. Sabar terhadap diri sendiri. Kita sedang bertumbuh. Tapi juga sabar terhadap orang lain. Ada sebuah kisah, ada seorang yang tidak sabaran ya ketika menghadapi orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dia minta bimbingan dari pendeta, dan pendetanya membimbing dia supaya dia berdoa supaya sabar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya dia berdoa supaya diberi kesabaran. Tuhan, berikan saya kesabaran. Tuhan, setiap kali dia datang kepada Tuhan, dia minta diberi kesabaran. Tuhan, berikan saya kesabaran. Cepat Tuhan, berikan kesabaran, katanya. Ini menjadi sabar kok malah cepat-cepat, saudara. Kita harus tenang menghadapi orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan menghadap Tuhan aja cepat-cepat, saudara ya. Kita harus sabar, tenang, ketemu dengan Tuhan, ya, nikmati hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Ya. Dan kemudian di kesempatan yang lain akhirnya dia ketemu dengan orang-orang yang susah. Orang-orang yang tipe-tipe yang susah, saudara ya. Dan kemudian diperhadapkan dengan itulah dia belajar kesabaran, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabar terhadap orang lain, tapi juga sabar terhadap keadaan-keadaan. Ya, kadang-kadang kita juga diwajibkan untuk antri, saudara ya, budaya antri, harus sabar mengikuti urut. Sebab kalau kita tidak sabar, saudara, kita bisa digampar sama orang yang posisinya direbut oleh kita, saudara ya. Karena itu kita sabar satu dengan yang lain, sabar dengan keadaan, sabar dengan apapun yang ada yang saudara hadapi. Saudara, mari kita belajar jadi orang yang sabar. Sabar dalam bahasa Inggris itu long suffering. Itulah sifat Tuhan sendiri. Dia sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan sabar menunggu kita. Kita harus belajar sabar. Ada seorang yang berdoa dan doanya belum dijawab oleh Tuhan. Sabar. Tuhan bukan tidak akan menjawab doa saudara. Dia menjawab doa saudara bahkan lebih baik daripada yang saudara doakan. Dia menjawab doa saudara. Dia yang menjawab doa saudara adalah dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan atau pikirkan. Surprising, melampaui, saudara. Jadi percayalah kepada Tuhan, kepada timingnya Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita belajar untuk berpadanan dengan panggilan Tuhan dengan menjadi orang-orang yang sabar. Dan yang paling penting, yang terakhir, yang disebut dengan kebudayaan baru, yang terakhir adalah kebudayaan kesatuan dan damai sejahtera, saudara. Kita ini siapa? Kita ini adalah satu tubuh Kristus. Kita satu roh. Kita
satu Bapa, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Kita ini satu. Jangan suka dan mudah terpecah-pecah. Kadangkala ketika kita dalam grup WA, saudara ya, kita bisa jengkel dengan teman satu grup, saudara ya. Tetapi kita harus sadar, oh ini saudara-saudara saya iman, ya. Jadi kalau saudara diam-diam, kalau saudara bicara berbicara, ya. Artinya menjaga harmonisasi, keharmonisan dalam kehidupan bersama. Terlebih suami istri. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga yang mendengarkan program ini, suami istri menjadi suami istri yang harmonis, seiring, sejalan, seia, sekata, sehati, seperasaan, sepenanggungan. Puji Tuhan, new culture. Kalau kita satu hati, kita tahu sumber kesatuan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah, berkat yang berlimpah-limpah. Dan berkat yang berlimpah-limpah itu mengalir dalam kehidupan kita, oleh karena Dia bekerja dalam hati kita, dalam pekerjaan kita. New humanity, new culture adalah manusia baru di dalam Kristus, dan praktikkan kehidupan baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 013-7010-997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.